إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وحبيبه وخليله صلوات ربه وسلام عليه وبركاته وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyak bersujud kepada Allah serta senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam ini bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang mengikutinya dengan baik hingga di akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tak henti-hentinya hati mewasiatkan kepada diri pribadi, kepada seluruh jamaah, kepada keluarga, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa adalah mengingat Allah dan tidak melupakannya, mensyukuri segala nikmat Allah, tidak kufur nikmat kepadanya, mematuhi segala perintah Allah, kemudian menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia, ajaklah loki mati, kecuali dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan muslim, dan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada gading yang tak retak, tiada jalan yang tak berlubang, tiada tawa tanpa tangis. Begitu juga dengan manusia. Tiada manusia tanpa salah, tiada manusia tanpa khilaf, tiada manusia tanpa dosa. Karena setiap anak cucu Adam adalah pendosa. Tetapi sebaik-baik pendosa yang mereka yang mau bermuhasabah diri, yang ingin merubah dirinya, yang ingin bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini. Kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar kita telah berada di tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah. Itu tandanya
tinggal sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan penuh barakah, bulan penuh keberkahan, dan luar biasanya syahrul Ramadan syahrul maghfirah. Bulan Ramadan bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika masuk di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, nigi tahu berpuasa pada ular ramalan, nasabak mata pula di Allah taala, ia yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, ia mengakui bahwa perintah puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ia lakukan puasa itu secara wahtisaban, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dari siapapun. Ghufira lahu, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddamat min dzambi, maka ia akan seperti anak bayi yang baru lahir di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penghuni surga ketika ia beramal di dunia, ia semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jelaskan dalam surah Al-Insan, ketika penghuni surga beramal di atas muka buminya Allah, apa kata Allah? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Sesungguhnya para penghuni surga ketika beramal liwajhillah, hanya mengharapkan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridho dari Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kalimat pujian, tidak perlu kalimat balasan. Sebab jikalau di antara kita yang beramal mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan balasan dari manusia, maka ia akan sakit hati di dunia dan di akhirat kelak. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan cara mendapatkan ampunan dari Allah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam ketika di bulan Ramadan karena iman wahtisaban, melakukan secara ikhlas, maka ia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah dan ia akan seperti anak bayi yang baru lahir. Maka jikalau di antara kita sampai hari ini merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya pemaksiat besar, dan ia mengatakan ia berputus asa, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Az-Zumar, Allah mengatakan berfirman, "Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim." Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah telah merayu kita. Allah tidak mengatakan, wahai pembuat dosa, wahai pembuat onar di atas muka bumi ini, wahai pemaksiat. Allah tidak mengatakan seperti itu. Tetapi dengan lembut Allah merayu kita, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jikalau engkau mendatangi Allah dengan sejengkal, maka Allah akan menjemputmu dengan sesiku. Jikalau engkau mendatangi Allah dengan sesiku, maka Allah akan menjemputmu dengan sebahu. Jikalau engkau mendatangi Allah dengan secara berjalan, maka Allah akan menjemputmu dengan secara berlari.
begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana cara memperbaiki hidup? Belajar tidak menjamin kita akan menjadi orang cerdas. Bekerja tidak menjamin kita akan menjadi orang sukses, orang kaya. Tetapi ketika engkau perbaiki ibadahmu, perbaiki kualitas sholatmu, maka Allah akan memperbaiki daripada kehidupan kita. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba yang paling dekat dengan Allah ketika mereka bersujud. Seandainya Nabi mengatakan, seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di Baitullah, betapa sedihnya orang miskin. Bagaimana caranya akan sampai ke Baitullah? Seandainya Nabi mengatakan, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di padang Arafah, betapa susahnya mendapatkan kemuliaan itu. Tetapi Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu bir rabbi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun juga, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, ulama sampai umat, semua mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menimpilkan keningnya ke lantai, bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di bumi ini tiada lagi tempat untuk mengadu, kawan sudah berubah menjadi lawan, sahabat menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal teman seiring, lalu kemudian engkau menempelkan keningmu ke lantai, engkau berbisik, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Rabbku dan maha tinggi. Maka bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat sibuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengijabah doa-doa kita semua. Dan ingat, ada satu gerakan dalam solat yang paling rendah tetapi memiliki 8 permintaan. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita memiliki 8 permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi terkadang kita tidak sadar, tidak memanfaatkan hal tersebut untuk meminta daripada 8 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan untuk kita semua hari ini, sebelum masuk bulan Ramadan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang betul-betul berniat agar ketika di bulan Ramadan nantinya kita istiqomah berpuasa, kita istiqomah dalam menjalankan solat malam, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang engkau pinta untuk di atas muka buminya Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jikalau Allah telah mengampunkan dosa-dosa kita, maka yakin dan percaya Allah akan menempatkan kita di tempat tertinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir hari ini dipanjangkan umurnya, bertemu di bulan Ramadan, lalu kemudian istiqomah melakukan ibadah di bulan Ramadan sehingga mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil hidayah wa ni'matil taubah wa ni'matil maghfirah wa ni'matil ukhuwah wa ni'matil istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa habibuhu wa khalilu salawatu rabbi wa salamun alaihi wa barakatuh wa ala ali Muhammadin wa ashabihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah.
فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.